Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suprapto selaku dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiani Onitias bersama rekan saya yaitu Evanda dan Lutfia akan melakukan pitching proposal bisnis yaitu bisnis kuliner kami mengenai makanan yaitu shikatsu dan silumut. Pertama-tama, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proposal bisnis shikatsu dan silumut ini dapat diselesaikan. Proposal ini dibuat untuk menjelaskan rencana usaha makanan nasi katsu dengan 4 varian sambal dan minuman jelly lumut. Saya berharap proposal ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pengembangan usaha ini. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan proposal ini. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan mengenai bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengolahan, penyajian, dan penjualan makanan atau minuman kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi proposal dari bisnis kuliner kami yaitu shikatsu dan silumut. Shikatsu dan silumut adalah usaha kuliner yang menghadirkan menu utama nasi katsu dengan 4 pilihan sambal. Sambal hijau, sambal merah, chili oil maupun saus mayo, serta minuman pendamping jelly lumut drink yang segar dan lembut cocok untuk segala usia. Usaha ini berfokus pada konsep makanan cepat saji, enak, terjangkau dan cocok untuk masyarakat urban, terutama pelajar, mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan makanan praktis namun tetap lezat. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kebutuhan makanan cepat saji yang variatif. Konsumen urban sering kekurangan waktu dan mencari makanan cepat, praktis, dan menyenangkan. Yang kedua, menu cepat saji yang monoton. Banyak bisnis hanya menawarkan ayam geprek atau rice bowl standar tanpa inovasi sambal maupun varian rasa. Lalu yang ketiga, permintaan minuman unik dan segar. Tren minuman jelly dessert drink meningkat terutama di kalangan masyarakat, di kalangan anak muda. Yang keempat, harga terjangkau namun tetap berkualitas. Konsumen ingin makanan enak dengan harga yang ramah kantong. Sasaran pengguna konsumen kami yaitu adalah mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, maupun keluarga muda. Lalu selanjutnya adalah menu-menu yang kami sajikan. Yang pertama, kami menjual nasi katsu berisi berbagai varian sambal. Ada sambal hijau, sambal merah, chili oil, maupun saus mayo. Yang kedua, kami juga menjual jelly drink lumut, yaitu minuman jelly lumut dengan berbagai varian rasa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Evanda. Saya akan menjelaskan tentang solusi dan value para pasien. Solusi yang ditawarkan itu ada 3 macam. Yang pertama itu menu utama nasi katsu renyah, disajikan dengan 4 pilihan sambal khas Indonesia. Yang kedua itu minuman jelly lumut drink yang segar, manis, dan cocok sebagai pelengkap makanan. Dan yang ketiga itu ada paket hemat makanan tambah minuman. Selanjutnya value proposition. Itu ada 5 macam. Pertama, renyah dan segar dalam satu paket yang pas. Dan yang kedua itu menu sambal variatif sesuai selera lokal. Dan yang ketiga, harga bersahabat tanpa mengurangi kualitas. Dan yang keempat itu proses penyajiannya cepat hingga 3-5 menit. Dan yang kelima itu cocok untuk segala usia dan sangat tiktokable. Untuk promosi selanjutnya ada target pasar, yaitu segmentasi demografis. Itu bisa dari usia 13-40 tahun, dari status pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga muda. Lokasi ini berada di area kampus, sekolah, perumahan, hingga pusat keramaian. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu pencinta makanan pedas yang menyukai makanan cepat saji, hingga suka mencoba produk kuliner viral. Dan yang keempat itu ada konsumen yang sensitif harga tetapi ingin kualitas yang enak. Selanjutnya ada analisis SWOT. Ada 5 macam, yaitu strength, weakness, opportunity, threat, dan strategi diferensiasi. Strength itu kekuatan dari kombinasi unik antara nasi katsu dan jelly lumut, variasi sambal yang berbeda dari kompetitor, harga terjangkau. Yang kedua itu kelemahan. Brand baru perlu membangun awareness ketergantungan pada kualitas sambal dan katsu yang harus konsisten. Dan selanjutnya ada peluang dari tren rice bowl dan minuman jelly meningkat, peluang ekspansi ke delivery online. Dan yang
Threat itu ancaman dari banyak bisnis makanan cepat saji serupa fluktuasi harga dan bahan baku. Selanjutnya ada strategi diferensiasi, yaitu ada 4 varian dari cabai hijau, merah, chili oil, dan mayo. Minuman signature Jeli Lumut ini branding karakter, yaitu si Katsu dan si Lumut yang mudah diingat. Dan selanjutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor utamanya yaitu rice bowl fried rice, penjual ayam geprek, minuman dessert kekinian. Selanjutnya ada modal bisnis, yaitu sumber pendapatan penjualan nasi katsu, penjualan jeli lumut, paket hemat atau makanan tambah minuman, potensi fried rice jangka panjang. Selanjutnya saluran penjualan, yaitu offline melalui booth atau gerobak, online atau GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Pre-order untuk acara catering kecil-kecilan. Selanjutnya ada kemitraan dari supplier ayam, beras, minyak, sambal, cup minuman, penjual packing food grade, dan mitra ojek online. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia. Strategi pemasaran, penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Reels, iklan video pendek makanan, packaging menarik dengan logo karakter branding menggunakan ikon karakter si Katsu dan si Lumut yang lucu, unik, dan mudah diingat. Menggunakan warna dominan seperti kuning, hijau, dan merah agar cerah dan menarik. Promosi digital, menggunakan Instagram Reels, TikTok food review, dan foto menu estetik. Program giveaway di awal launching, endorse micro-influencer atau food vlogger kampus. Promosi offline, banner besar seperti opening promo, diskon 20% di 2 minggu pertama, paket beli 2 gratis 1 jeli lumut. Rencana operasional, proses produksi, prepare harian, marinasi ayam, pembuatan sambal, pembuatan jeli lumut. Penyajian cepat, ayam digoreng saat ada pesanan, sambal dan topping ditambahkan sesuai varian pilihan konsumen. Tim pelaksana ada 1 koki atau chef, 1 kasir atau penyaji, 1 staf persiapan atau operasional. Lokasi dan logistik, beroperasi dari booth dekat kampus atau perumahan, memiliki alat masak seperti deep fryer, panci jeli, kompor, kontainer sambal, packaging ramah lingkungan dan menarik. Estimasi keuangan, modal awal, peralatan dapur, bahan awal, ayam, beras, sambal, jeli dengan total kurang lebih 200.000, packaging 100.000, dan lain-lainnya 50.000. Total modal awal adalah 350.000. Harga jual, nasi katsu 13.000 sampai 15.000, jeli lumut 8.000 sampai 10.000, paket hemat 20.000. Proyeksi pendapatan harian jika menjual 30 porsi per hari, maka 30 dikali 13.000 yaitu 390.000 per hari. Pendapatan bulanan kurang lebih 11.700.000. Resikonya persaingan tinggi, kualitas katsu tidak konsisten, bahan baku naik, penjualan sepi di hari tertentu. Mitigasi, bangun branding kuat dan inovasi sambal, buat SOP marinasi dan penggorengan, kerjasama dengan supplier tetap, promo bundling dan loyal customer program. Timeline dan rencana aksi, bulan pertama uji coba resep katsu, sambal dan jeli lumut, mendesain logo, booth dan packaging, dan riset lokasi. Bulan kedua, pembelian peralatan, produksi awal, soft opening, dan promo besar. Bulan ketiga, evaluasi menu, tambah topping baru, perluas pemasaran ke platform online. Bulan keempat, terjual minimal 30-50 porsi per hari. Rating online kurang lebih 4,5, return customer kurang lebih 30%. Kesimpulannya adalah, si Katsu dan si Lumut adalah usaha kuliner cepat saji yang memiliki konsep unik dan peluang besar untuk berkembang. Kombinasi nasi Katsu dan minuman jeli lumut menjadikannya berbeda dari kompetitor. Dengan strategi pemasaran yang tepat serta operasional terstruktur, usaha ini memiliki potensi untuk menjadi brand kuliner yang dikenal luas. Jika berminat, bisa menghubungi Septiani, Lutfia, Evanda pada kontak yang tertera. Rencana operasional, proses produksi, prepare harian, marinasi ayam, pembuatan sambal, pembuatan jeli lumut. Penyajian cepat, ayam digoreng saat ada pesanan,
Sambal dan topping ditambahkan sesuai varian pilihan konsumen. Tim pelaksana ada 1 koki atau chef, 1 kasir atau penyaji, 1 staf persiapan atau operasional. Lokasi dan logistik beroperasi dari booth dekat kampus atau perumahan, memiliki alat masak seperti deep fryer, panci jeli, kompor, kontainer sambal, packaging ramah lingkungan dan menarik. Estimasi keuangan, modal awal peralatan dapur, bahan awal ayam, beras, sambal, jeli dengan total kurang lebih 200.000, packaging 100.000, dan lain-lainnya 50.000. Total modal awal adalah 350.000. Harga jual, nasi katsu 13.000 sampai 15.000, jeli lumut 8.000 sampai 10.000, paket hemat 20.000. Proyeksi pendapatan harian jika menjual 30 porsi per hari, maka 30 dikali 13.000 yaitu 390.000 per hari. Pendapatan bulanan kurang lebih 11.700.000. Risikonya persaingan tinggi, kualitas katsu tidak konsisten, bahan baku naik, penjualan sepi di hari tertentu. Mitigasi, bangun branding kuat dan inovasi sambal, buat SOP marinasi dan penggorengan, kerjasama dengan supplier tetap, promo bundling dan loyal customer program. Timeline dan rencana aksi, bulan pertama uji coba resep katsu, sambal dan jeli lumut, mendesain logo, booth, dan packaging, dan riset lokasi. Bulan kedua, pembelian peralatan, produksi awal, soft opening, dan promo besar. Bulan ketiga, evaluasi menu, tambah topping baru, perluas pemasaran ke platform online. Bulan keempat, terjual minimal 30-50 porsi per hari. Rating online kurang lebih 4,5, return customer kurang lebih 30%. Kesimpulannya adalah, Shikatsu dan Silumut adalah usaha kuliner cepat saji yang memiliki konsep unik dan peluang besar untuk berkembang. Kombinasi nasi katsu dan minuman jeli lumut menjadikannya berbeda dari kompetitor. Dengan strategi pemasaran yang tepat serta operasional terstruktur, usaha ini memiliki potensi untuk menjadi brand kuliner yang dikenal luas. Jika berminat, bisa menghubungi Septiani, Lutfia, Evanda pada kontak yang tertera. Sebagai penutup, melalui proposal bisnis kuliner ini, kami berharap usaha yang kami rancang dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan makanan yang praktis, lezat, dan terjangkau. Dengan konsep yang jelas, produk yang inovatif, serta strategi pemasaran yang terencana. Kami optimis bisnis ini memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing di pasar. Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak maupun teman-teman sekalian.